Sebelum ke Mas Taufik Hidayat, ini ada pertanyaan yang langsung ditujukan kepada Bapak Menteri dari Lukman yang mau tanya ke Pak Menteri, apa maksud pernyataan Bapak kalau pasangan Rian Fajar, Pak, yang kemarin mengalahkan Cina juga, Pak, belum terlalu dikenal publik, padahal mereka sudah peringkat 7 dunia loh, Pak. Ini ramai, Pak, Iya, betul. kita, Tahu Pak. saya tahu. Jadi saya itu sedang menjelaskan tentang olahraga bulu tangkis ini menjadi olahraga unggulan kita. Sehingga pembinaan yang dilakukan di PBSI itu saya apresiasi. Sudah menyiapkan lapisan-lapisan terutama di ganda putra ya. Ditampilkannya Fajar dan Rian. Saya terus terang apresiasi. Karena apa? Ini juga saya memuji strategi dari pelatih. Kan mungkin lawan itu menganggap yang akan diturunkan itu bukan Fajar Rian, yang Gideon ya, yang iya betul, yang di ranking atas. Nah, oleh pelatih diturunkan Fajar dan Rian, bisa saja ini belum terlalu dikenal pola permainannya dan lain sebagainya oleh pihak lawan. Itu loh yang saya Tapi maksud. badminton lover kecewa loh, Pak, peringkat 7 dunia Iya loh, betul. Pak. Iya, enggak, saya menggambarkan seperti itu karena saya senang pelapis yang di bawahnya itu sudah mulai dipersiapkan untuk masuk kalau yang senior ini, Aksan dan kawan-kawan sudah tidak di Cipayung lagi, itu mereka sudah dimunculkan. Nah, ini sekaligus sebagai strategi untuk tidak bisa terlalu dibaca oleh lawan. Gitu loh, itu sebenarnya maksud saya begitu, bukan. Apresiasi sebenarnya. Iya, apresiasi kepada pelatih strategi. Sebab ini Taufik tahulah, selain fisik, ya, kemudian teknik, itu juga strategi dari pelatih sangat menentukan kemenangan mereka. Di samping juga mental. Jadi itu saya sebenarnya sedang mengapresiasi. Nggak ada maksud merendahkan. Nggak sama ada. sekali, Pak, ya, berarti, Saya Pak. mengapresiasi pelatih dan sekaligus mengapresiasi pembinaan di PBSI. Yang sudah mulai menyiapkan lapisan-lapisan yang di bawah kalau yang peringkat 1, 2 itu akan pensiun. Regenerasi sudah siap. Iya, regenerasi sudah siap karena sekali lagi karena di dalam desain besar olahraga nasional kita ini harus berjenjang pembinaannya. Gitu loh. Jadi apresiasi saya terhadap strategi pelatih yang memunculkan Fajar dan Rian. Ya, mungkin oleh pihak lawan menganggap yang akan diturunkan, kan Taufik sempat bilang itu baru masuk sehari ya. Sehari sebelum bertanding itu siapa-siapa baru diantarkan ke panitia sehingga pihak lawan kan tidak tahu siapa lawan siapa kan gitu ya. Itu yang saya maksudkan. Oke. Ternyata Jadi masalah kejutan sudah ya, luar selesai. biasa ya. Iya. Apresiasi Tetapi sebenarnya. ya sudahlah karena itu ya harus saya terima. saya Taufik, harus tanggapannya? terima dan saya tidak marah, saya tidak emosi. Ya apa namanya, saya terima kasih Nggak kesempatan. ada yang di-smash kan, Pak? Nggak ada. Saya niatnya masih mau lawan Taufik kok. Wah, Mas Taufik Wah, ini silakan. berarti harus langsung dilawan juga, Mas Taufik. Sambil dibuka boleh Mas, supaya jelas suaranya. Buka deh. Ganteng-gantengnya. Gimana? Apa nih? Nah, jadi responnya bagaimana, Mas? Kalau tadi kan dijelaskan sebenarnya ini tuh sudah ada upaya lah ya, lobby-lobby masalah. Kalau misalnya kita bicara masalah yang sebelum-sebelumnya, oke lah ini sudah digarap, sekarang kita menuju menatap ke depan begitu ya. Karena kan masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya kan dalam tahun ini. Iya, makanya yang tadi saya dengar lobby-lobby itu kayaknya hanya ada di Indonesia ya, lobby-lobby itu. Udah sekarang untuk kedepannya dengan Pak Menteri juga sudah membentuk tim, biar kasih kepercayaan kepada tim itu. Kedepannya kita tertib administrasi, ikutin. Karena pemerintah nggak bisa apa-apa. Karena olahraga ini punya dunia sendiri, Ini punya kelas aturan dunia juga. sendiri, gitu loh. Seperti sepak bola PSSI nggak bisa pemerintah intervensi karena ada FIFA. Olahraga yang lain, WADA, karena ada IOC nggak bisa. Once nanti pemerintah tambah intervensi, IOC marah. Seluruh cabang olahraga nggak boleh pertandingan. Itu yang paling fatal. Tapi Itu ada yang dampak rugi siapa? psikis ke atlet gak Mas, sebagai atlet Mas? Ya pasti psikisnya gampang dong. Tiap hari latihan-latihan kalau nggak ada pertandingan gimana? Tiap hari mungkin Bapak juga sekolah, kuliah, tapi setelah itu nggak ngapa-ngapain. Kan sayang apa yang niatan kita dari awal sampai akhir gitu kan. Nah itu gitu. Jadi yang sudah-sudah gimana kita sebagai rakyat mendoakan yang terbaik ke depannya bisa lebih baik lagi. Itu permasalahan yang kemarin sudah.
mau minta maaf mau kayak apapun sudah terjadi. Nah kedepannya saya sebagai mungkin mewakili atlet, mungkin mewakili yang kekecewaan kemarin, bisa lebih baik lah, belajar dari sini. Mungkin Pak Menteri juga sekarang udah terbuka, dari Ladi juga sudah terbuka, maksudnya ada masukan apa sih, bukalah yang lama-lama. Ayolah duduk bareng sama-sama mencari benang merahnya untuk yang terbaik, itu aja. Karena nggak hanya soal atlet ya. Jadi saya setuju tadi apa sampaikan kakak saya itu, Mas Arya Bima itu ya. Gitu apa? Kalau ini misalnya ada sabotase atau enggak? Karena bukan hanya atlet Pak Menteri. Ini adalah event Indonesia, event negara. Nanti misalnya sebut saja World Superbike yang nanti akan diselenggarakan bulan November. Ini kan kecil kemungkinannya. Terus terang saya bukan mengecilkan arti penyelesaian, Dr. Reza. Tapi apakah bisa ini diselesaikan dalam waktu sebulan ini, kemudian kita sudah dibuka bandnya? Kan kayaknya susah, ya kan? Dan itu kalau dilarang, meskipun kita sudah signing, kita boleh menyelenggarakan Pak Menteri, tapi luar negeri tahu, Indonesia kan sedang di ban. Kita buka kegiatan, pesertanya nggak mau datang gimana? Iya kan? Sama dengan Thailand. Thailand bulan Maret atau tahun depan lah, pokoknya itu boleh menyelenggarakan yang martial arts itu. Itu pun masih boleh, karena sudah ada kesepakatannya. Tapi kalau kita Indonesia misalnya nggak mau datang ke sana kan juga bisa saja karena nganggep Thailand kan belum comply. Jadi ini besar pengaruhnya. Bukannya soal atlet, ini adalah marwah negara, Pak Suryo, harus negara. sebagai mantan juga menteri tadi saya katakan dunia olahraga ini kayak ada dunia di dalam dunia atau negara dalam negara yang kadang pemerintah atau negara sulit menyentuh termasuk menteri olahraga sendiri. Tapi begitu ada masalah, benderanya yang nggak boleh tampil, kan lucu. Ini sekali lagi walaupun prosesnya itu cukup panjang untuk menghilangkan saksi, saya tetap keberatan sekali kalau masalah sanksi itu menyangkut harga diri bangsa atau simbol negara atau simbol kebesaran suatu bangsa itu bendera. Entah nanti proses seperti apa. Yang kedua, jujur saja, ini karena faktor teknis, ini sabotase, atau ini politis, ini harus harus kita buka di sini. Karena tadi Pak Taufik bilang, ini dampaknya kalau tidak segera selesai, panjang loh. Event-eventnya kita cukup banyak. Sementara penjelasan Pak Menteri, tim investigasi ini juga belum bisa dipastikan kecepatan untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai nanti kalau kita mengadakan event olahraga, bisa orang nggak datang, atau kita ada event di sini, kita menang, bendera dan lagu kebangsaan kita nggak bisa juga dinyanyikan, bendera nggak bisa Mas Arya Bima, dikibarkan. berarti maksudnya kan tadi ada permintaan dari Mas Arya Bima, di lobby-lobby dong. Tapi ini ada pertanyaan untuk Mas Arya Bima dari netizen kita di Twitter, dari @Hoirul Ihwan. Mumpung ada politisi PDI Perjuangan, nah tolong disampaikan katanya ke beliau bahwa janganlah segala sesuatu itu dipolitisi karena olahraga kan ada semangat sportivitas, bukan lobby-lobby Mas. Termasuk juga pernyataan bahwa kemenangan Piala Thomas Indonesia ini adalah pengaruh positif kepemimpinan Jokowi katanya. Nah, silakan tanggapannya Mas Arya Bima. Lah kalau jelek pengaruhnya ke Pak Jokowi. Ya kalau misalnya semua olahraga kalah nanti yang disalahkan Pak Jokowi. Kan gitu. Ya kan? Kalau menang ya memang kebetulan presidennya Pak Jokowi. Jadi ini bukan politisi. Tapi ada pengaruhnya tidak? Ada pengaruhnya bahwa kepemimpinan suatu negara itu bagaimana membangun pride ya. Perhatian terhadap olahraga gitu. Misalnya presidennya Pak Roy Suryo kan suka menyanyi kan. Nah nanti banyak penyanyi yang pada tampil kan gitu kan. Nah ini Pak Jokowi terhadap olahraga cukup banyak perhatian. Saya sudah bukan politisi lagi Mas. Oh iya iya. Jadi- ini merah putih, Oh ya, ini negara. presiden zamanku dulu yang suka menyanyi. ya kan? Satu semangat. Kalau di otomotif itu ada semangatnya salam satu aspal. Salah Iya. satu aspal. Jadi gini, itu mau diakui atau tidak, faktanya seperti itu. Saya beri contoh yang saya alami pada saat peringatan Hari Olahraga Nasional ke-37, 9 September 2020. Pak Presiden menyampaikan sambutan, arahan, dan satu perintah beliau, review total pembinaan olahraga nasional kita. Pak Presiden menyampaikan tidak masuk di akal. Kita mempunyai rakyat 267 juta,
tetapi prestasi kita belum bisa bagus. Kita punya banyak talenta, banyak bibit, jutaan malah, tetapi tidak termanage dengan baik. Berarti kata Pak Presiden, ada sesuatu yang salah. Nah, saya tugaskan Menpora untuk mereview total ekosistem pembinaan nasional. Itu perintah Presiden. Dan saya jawab, setahun kemudian pada September tanggal 9 tahun 2021, kita lahirkan desain besar olahraga nasional. Jadi diakui atau tidak, faktanya sangat jelas apa yang diinginkan oleh Presiden bahwa beliau ingin mereview total tentang pembinaan nasional, ekosistem pembinaan olahraga nasional dan mendorong itu ke depan. Sehingga kami membuat desain dan kita memprioritaskan kepada cabang-cabang olahraga yang memungkinkan kita untuk bisa berprestasi. Itu bentuk konkret dari energi positif Pak Jokowi. Iya, ya, Pak dan Menteri. itu saya laporkan, diputuskan di rapat kabinet. Dan Hal ada seperti keputusan politik lagi. itu. Ya, Konsekuensinya Pak Presiden juga mengalokasikan anggaran untuk olahraga juga lebih besar untuk mencapai prestasi itu, Pak. betul. Untuk mencapai netizen tadi. Iya, Bukan kelimpinan politik. Jadi keputusan politik anggaran untuk perhatian pada fasilitas olahraga dan pada kawan-kawan olahragawan ini juga menjadi hal yang lebih dari mungkin dari pemerintahan-pemerintahan yang sebelumnya. Wah ini saya kalau, kira. Ya, karena kalau ada- mendengar pernyataan dari Pak Menteri dan juga Mas Arya Bima ini nampaknya positif sekali ya. Jadi semangat lagi. Tapi yang masih menggantung pertanyaan besar dari masyarakat adalah kepada Dr. Reza ini. betul. Ini sanksi dari WADA ini sampai kapan? Ada batasnya tidak? Ada kemungkinan untuk dipercepat juga tidak sanksinya? Karena ini pertandingan masih akan berjalan banyak sekali di tahun ini. Baik, jadi dalam peraturan WADA itu ada dua, Mbak. Yang pertama adalah setahun sanksinya atau pada saat penyelesaian compliance tersebut. Oke. Penyelesaian compliance bisa lebih cepat atau bisa lebih lama. 1 tahun ini sampai kapan artinya? 1 tahun, Pak, kalau misalnya Ya, normal 1 atau tahun. Sekarang eventnya 1 tahun ini apa saja coba? ada MotoGP, Pak. Ya. Nanti di Bali ada juga, Pak. Ada Sambo juga. Indonesia Master Ya. nanti ada Indonesia Master. Ya, Hah, tapi atau bisa cepat, Pak? lebih cepat, Pak. Oke. Tergantung kapan apa yang mereka minta kita penuhi, Pak. Ada upaya tidak dari Ladi? Nah, sekarang kita sedang mengidentifikasi, Mbak, menginventarisir apa saja masalahnya. Masalah testing sudah selesai, karena tinggal menunggu implementasi sampai akhir tahun. Masalah pending matters kita harus expose. Dan saya rasa para pimpinan kami, termasuk beliau, sangat mendukung sekali untuk upaya expose ini. Apa saja sih kita taruh di atas meja, mari kita bahas bersama. berarti posisinya menunggu keputusan dari WADA saat ini, Dr. Reza. Saat ini kita internal juga, nanti kita lapor ke WADA, WADA memberikan kita tanggapan seperti apa. Mungkin bisa lebih cepat, kami harap lebih cepat, 2 bulan, 3 bulan mungkin seperti tahun lalu. Jadi target 2017. akhir tahun ini sudah clear masalahnya. Ya, target boleh kita secepat mungkin, Pak. Tapi ya kata beliau tadi, beliau kan infonya A1 ya, Pak ya, jadi kita harus banyak Semoga ada konsultasi. hasil karena insan olahraga menunggu hal itu, Mas, agar bendera merah putih bisa dikibarkan di berbagai ajang kompetisi olahraga. Sesaat lagi catatan demokrasi akan segera kembali.